Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini di acara MLE atau Mom Literacy Expo, Nura Kids akan hadir bersama di hadapan tentu saja teman-teman semua yang ada di sini, karena kita akan membahas salah satu acara ini ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki keinginan untuk menjadi seorang penulis buku, nah ini ada banyak sekali DM ataupun teman-teman pertanyaan atau email yang masuk ya kepada kami gitu, ke Nura Kids, gimana sih Min caranya untuk bisa menjadi penulis buku. Nah, penulis bukunya itu penulis buku apa? Tentu banyaknya juga. Ternyata ada banyak yang pengen jadi penulis buku anak. Nah, untuk malam ini di acara MLE, tentu saja saya tidak sendiri. Saya dari perkenalkan, nama saya Dita dari Nura Kids, gitu, dari Nura. Kali ini kita akan bisa mencari apakah tips-tips ataupun bagaimana caranya untuk menjadi seorang penulis buku anak terutama. Nah, di sini saya melihat kayaknya Mbak Dian sudah bergabung. Mbak bisa masuk aja ya, bisa langsung minta join biar nanti saya accept. Silakan Mbak Dian Onassis. Jadi saya malam ini akan bersama Mbak Dian Onassis, penulis dari buku Sihir Otir. Kebetulan buku Sihir Otir ini baru saja belum launching. Ini belum terbit sebenarnya kalau secara secara pastinya kita masih dalam pre-order, tapi sebenarnya ini sudah pernah dicetak secara terbatas sewaktu pas kira-kira tahun lalu lah gitu ya, karena ini buku ada kerjasama dengan Room to Read. Mbak Dian, tadi saya sudah melihat, silakan bisa join kita ya. Mana Mbak Dian? Mbak Dian. Boleh langsung ini aja, langsung minta ke Mbak Dian untuk bisa bergabung. Gimana cara joinnya? Biasanya di invite. Oke. Bisa langsung ini aja. Oke. Siap. Baik. Halo. Ini pojok buku Pipo tuh Nia ya? Halo Mbak Dian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar jelas ya Mbak ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah, baik, Mbak. Ini agak suaranya kedengeran nggak, hujan deras banget di luar? Enggak sih. Di sini juga hujan, tapi untungnya nggak terlalu kedengeran. Jadi ya Ah, lumayan deh. Jelas kok Mbak, jelas. Insya Allah ya. Mudah-mudahan koneksinya Alhamdulillah. juga lancar ya. Amin. Amin Hai, ya. Sin. Oke. Iya, jadi gitu Mbak Dian. Tadi saya udah informasikan dari awal kalau memang ternyata ada banyak banget itu ya, baik email maupun DM itu yang masuk ke kami. Kebanyakan memang pengen jadi penulis, dan ternyata tidak sedikit yang ingin menjadi penulis anak gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya kita lihat ya gitu kan, menulis buku anak itu kelihatannya tuh gampang gitu kan ya. Tapi itu Hmm. kan cuma kelihatannya aja Ya. gitu. Saya sempat baca blognya Mbak Dian loh tadi itu Hmm. gitu, sebelum kita mulai, Aduh, gimana struggle-nya, udah, sampai ada 5 ini ya, ada 5 post ya khusus buat yang room to read. ya, tahun 2017 itu tahun pertama kali saya ikut, tapi bukan ngasilin sihir otir ya, yang kedua yang sihir otir. Oh iya. Nah, nggak apa-apa sih, kita pengen kasih tahu aja mungkin ya. Jadi ternyata menulis buku anak itu tidak semudah yang dibayangkan. Nah, kan Mbak Dian ini salah satu jebolan ya, gitu kan, Hmm. penulis dari Room to Read. Jadi mungkin bisa diinformasikan dulu untuk teman-teman yang nonton, kalau misalnya Room to Read itu apa kali Mbak gitu. Mungkin ada yang baru tahu juga gitu, gimana Mbak? Iya, Silakan. singkatnya sih Room to Read itu NGO ya. Jadi dia semacam NGO dari luar negeri yang mencoba mengaplikasikan standar internasional penulisan Pikbook ke negara-negara yang punya muatan lokal yang bagus. Jadi banyak negara yang punya punya cabang Room to Read ini. Nah, di Indonesia ini kan baru 2016 mulainya di sarana bekerja sama dengan Provisi Education waktu itu, dikumpulkan semua penulis-penulis lewat audisi,
sekitar 20 sampai 30 penulis, kemudian dilatih selama 4 atau 5 hari untuk menggunakan standar penulisan pictorial book secara internasional. Jadi mentornya itu dari luar waktu itu, workshopnya sendiri dalam bahasa Inggris, tapi ada sebagian diterjemahkan. Dan memang beda dengan konsep yang selama ini saya tahu. Sebetulnya saya belum pernah nulis pickbook sebelumnya, lebih sering novel anak, kumpulan cerita atau cerita pendek. Jadi begitu masuk ke pickbook, luar biasa memang standar yang digunakan ya. Kalau misalnya cuma nulis aja sebenarnya bisa, semua saya yakin. Menulis cerita pendek pasti bisa. Cuma apakah nanti pictorial book atau buku berilustrasinya bisa memenuhi standar internasional atau yang diinginkan oleh Room to Read, itu memang nggak bisa semuanya sama gitu. Nah ini Room to Read masuk ke Indonesia dengan harapan penulis-penulis Indonesia punya standar sendiri saat menuliskan sebuah cerita. Jadi muatan lokal tetap kepake, standar internasional ini dipakai, dan penulis-penulis serta ilustrator bisa kerjasama serta editor kerjasama untuk ngasilin yang selevel atau sekualitas Sir Otir atau teman-teman yang lain. Bukan berarti terbaik, bukan. Cuman menurut saya memang wajar dipakai standar karena muatan pesan moral yang implisit itu memang diajarkan di situ. Jadi kita tidak diharapkan anak-anak atau pembacanya itu tidak dicekokin moral yang cerita moral yang sudah ditetapkan oleh penulis. Jadi harapan salah satunya itu. Jadi harapannya setelah membaca, anak-anak dibolehkan terbuka melihat, oh cerita ini ternyata maunya ini ya, menurut si A. Terus anak B baca, oh menurut aku ini ceritanya adalah tentang ini. Jadi mereka diperbolehkan untuk mendapatkan sendiri benefit dari cerita itu tanpa kita orang tua secara terang-terangan, atau orang tua ya maksudnya penulis dewasa secara terang-terangan menuliskannya gitu. Menuliskan, ini loh moral ceritanya, kan sering tuh Mbak Dita mungkin sering baca, kebanyakan di Indonesia ya, plotnya seperti itu. Tidak salah, tapi untuk menambah level kecerdasan si pembaca anak, tentu kita harus beri lagi dia challenge atau tantangan bacaan yang membuat mereka berpikir dengan cerita ini, oh aku dapatnya ini loh. Nah itu yang dilahirkan oleh Room to Read salah satunya ya, yang saya dapat gitu. Jadi boleh dibilang Room to Read itu yang mengajarkan saya menulis pickbook sebetulnya. Oh oke. Nah tadi kan Mbak Dian cerita tuh di awal ada semacam audisi gitu. Saya jadi penasaran sebenarnya waktu dulu pas pertama kali Mbak Dian daftar untuk audisinya, cerita apa sih yang Mbak Dian tawarkan gitu kan sehingga mereka ini akhirnya masuk gitu loh untuk ikut workshopnya Room to Read itu. Saya akan cerita yang kedua ya, karena kalau yang pertama kan menghasilkan buku yang lain. Kalau yang kedua ini kan yang menghasilkan buku Sir Otir. Jadi waktu itu saya ikut audisi, karena saya sudah pernah ikut di audisi pertama, ternyata Room to Read ini senang dengan muatan lokal ya kan. Jadi waktu pertama dulu saya muatan lokal saya ada makanan pempek, dan yang kedua ini saya coba kapal bidar. Jadi saya waktu itu bikin cerpen 100 apa 200 kata lupa saya. Judulnya Bidar Bikin Berdebar. Jadi ini kisah kapal khas Sumatera Selatan, Palembang yang sedang berlomba. Saya yakin saya diterima karena itu, karena naskah muatan lokalnya kuat ya. Cuma waktu lolos, ini nanti ceritanya panjang Mbak, tapi waktu lolos ternyata Room to Read sebelumnya sudah pernah membahas tentang kapal, di 2 kapal orang Minang ya. Nah, di Room to Read ada semacam peraturan tidak tertulis, cerita yang sudah pernah atau karakter yang sudah pernah hadir atau dimunculkan, itu tidak boleh lagi di workshop berikutnya. Jadi memang ketat sekali kan. Jadi saya waktu itu mentwist apa sih sajian saya, nanti mungkin Kang Hadi editornya paham banget. Jadi waktu saya presentasi bikin berdebat itu sempat ditolak sama mentor kita waktu itu. Dan kalau saya waktu itu manyun aja dalam artian ya udah deh kalau ditolak nggak, saya langsung teringat saya punya cerita lain yang saya dapetin sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Jogja. Saya naik pesawat, saya beli buku tentang tongkat sihir waktu itu di airport. Saya langsung bilang, saya punya cerita tentang tongkat sihir. Saya detik itu aja saya bikin, saya presentasikan, dan ternyata memang belum pernah selama workshop itu ada karakter tongkat sihir.
Nah, jadi memang audisinya ketat. Jadi kita tuh udah cuma 24 atau 25 penulis, dan itu rata-rata sudah punya pengalaman minimal menulis cerita anak. Walaupun bukan orang yang berprestasi di bidang tersebut, tapi sudah pernah menulis cerita anak, kemudian kita digojlok, ada yang bikin cerita on the spot, dipaksa untuk menerima tema yang berat-berat di tempat. Awal-awal sih kalau yang workshop pertama saya sempat sakit kepala dan susah makan ya Mbak. Tapi karena sudah workshop yang kedua, Ya. kenapa? Workshopnya gitu work no shop ya, bener ya ini kalau ini Ya, ya workshopnya. betul. Yang shop suami atau apa pasangan yang ikut. Ya, jadi udah 24 orang itu diputuskan tidak semuanya lagi yang terbit. Jadi satu kelompok itu dari 6 orang hanya 5. Jadi ada dramanya lagi nih. Udah kita sudah capek ya workshop, nanti kita ada satu orang teman yang sudah sama-sama capek-capek sama kita, akan ditolak satu naskahnya dengan berbagai berbagai alasan dari pihak penyelenggara atau mentor atau tim, ya saya kurang tahu sistem penilaiannya, saya nggak ngeh. Cuma ya ada drama lah kalau yang tahun 2016 sampai 2018 ya. Kalau setelah itu saya nggak terlibat lagi, jadi belum nggak tahu apakah sistemnya sama seperti itu atau enggak gitu. Oke. Nah ini satu hal nih yang saya pengen tanya gitu, di Sihir Otir kan genre-nya fantasi ya Mbak gitu loh. Kenapa Mbak Dian itu memilih fantasi gitu kan Oh iya, sebagai jalan cerita? sebetulnya basically saya memang pencinta cerita fantasi. Hampir nyaris novel anak saya, novel anak genre anak karya saya itu mungkin 80% adalah fantasi. Dan saya justru sedang belajar realis waktu itu. Makanya di room turit yang pertama saya menuliskan karya Twing Twing itu naratif non fiksi malah. Jadi memang menurut saya kalau fantasi saya sudah sering bikin waktu itu begitu. Jadi makanya waktu saya dinyatakan nyaris tidak diterima bidar itu, saya banting setirnya langsung ngambil genre yang saya cukup kuasai, ya Sihir Otir. Itu berangkatnya dari Tongkat Sihir. Jadi waktu itu saya beli buku Harry Potter. Ini Harry Potter. Ini tentang Tongkat Sihir. Ya. Oke. Ya, ini buat bacaan doang tadinya. Jadi bukan buat bukan buat room turit gitu kan. Tapi begitu, jadi begitu ternyata saya harus mencari naskah on the spot. Saya bilang saya punya cerita, tokohnya Tongkat Sihir. Saya ingat-ingat kalau nama yang serima atau berima dengan sihir itu Otir, saya langsung dapat pokoknya apa yang mirip dengan berima, karena anak-anak kan biasanya suka dengan cerita atau nama yang berima judul ceritanya. Jadi Sihir Otir awalnya itu karakternya cuma satu, tidak ada tokoh Ken di situ, benar-benar Sihir Otir. Ya, tongkat Otir aja, dan endingnya juga nggak seperti itu. Set ending tadinya ditolak sama tim supaya tidak boleh ada yang set ending. Anak-anak walaupun sedih tidak boleh sedih banget, jadi saya masukkan tokoh baru Ken. Jadi waktu itu revisinya hampir 13 kali, mungkin mulai dari pertama kali nulis sampai dia jadi naskah dan dibawa ke ilustrator, itu mungkin sampai kelar sekitar 14 kali revisi. Dan saya memang menyukai fantasi Mbak Dita, jadi waktu bikin karakter ini saya menikmati banget, menikmati karakter si Otir. Jadi waktu naskahnya jadi, mungkin Kang Hari tahu saya lompat-lompat kesenangan karena karakternya mirip banget seperti yang saya imajinasikan. Mas Gary Adams di ilustrator situ jago banget menafsirkan naskah itu. Nah itu dia, saya sih malah berpikiran kayaknya ini kalau misalnya dijadikan novel kayak semacam yang adult gitu ya, itu kayaknya seru nih Mbak. Iya. Perjalanannya ya. Ya gitu, jadi antara si Ken sama Otirnya itu kan udah dapet nih gitu kan ya, itu mudah-mudahan ya bisa langsung. Amin, mudah-mudahan someday. Nah tapi tadi nih satu hal, karena kan pictorial book itu tentu perlu ada gambarnya. Tadi Bian sempat ngobrol soal Mas Gary yang ilustrator di sini gitu.
Nah, waktu pas pengen tahu pertama kali yang di room tour itu gimana sih Mbak? Apakah kayak dijodohin di sana gitu kan ya? Maksudnya ya udah deh, ini cerita kayaknya cerita yang ini si Rotir cuma cocoknya sama ilustrator ini gitu. Atau misalnya Mbak Dian sendiri bisa memilih gitu kan? Kan ada beberapa ilustrator yang lain gitu. Itu kayak gimana Ya, Mbak ceritanya? sebetulnya yang khas dari room tour sendiri adalah workshop untuk penulis dengan workshop ilustrator dibedakan, ya kan? Dan kami tidak pernah tahu siapa yang akan dijodohkan dengan naskah kami. Jadi itu kerja kerasnya Kang Hadi dalam hal ini, ketua tim editornya. Beliaulah yang bersama Alfredo, Mumu, dan Rina bersepakat atau menggali, naskah ini bagusnya sama si A, si B, si C. Tapi terus terang aja Mbak Dita, akhirnya naskah si Rotir ini sendiri tidak berjodoh dengan alumni Room Turit, dalam artian yang satu bareng sama saya. Karena Kang Hadi jumpalitan juga cari, pertama dapat, pas saya lihat kok kayak Harry Potter karakternya. Sementara kan kayak saya sudah memasukkan muatan lokal, unsur daerah Banten, suku Baduy ya, saya masukkan unsur itu ke karakter topi, desanya saya ambil dari situ. Nah, ilustrator pertama menggambarkannya seperti Harry Potter, jadi kayak anak-anak bule, karakter Ken dan Otir di situ. Akhirnya Kang Hadi bilang, kita cari lagi deh Mbak Dian, katanya gitu. Dia cari lagi. Saya sih nggak tahu menahu ya, Kang Hadi yang jumpalitan tuh nyari tuh. Terus Kang Hadi bilang, kayaknya ada satu lagi, dia kirim sama saya kan, Mbak Dian kayaknya ini yang ini nih. Terus saya lihat kenapa begini ya Kang saya. Pokoknya kita diskusi deh sama Kang Hadi. Yaudah terus saya coba lagi. Akhirnya ada rekomend dari Provisi Education waktu itu Mbak Rina, kita coba Gary Adams karena memang Mas Gary ini terkenal nggak niko-niko, maksudnya orangnya cespleng gitu loh. Begitu kita kasih naskah, dia baca ini, dia langsung dapat dan dia tidak memperdebatkan apapun, mungkin karena memang sudah bakat ya. Dia gambar, dikirimnya sketnya ke Kang Hadi kirim ke saya langsung, Masya Allah, saya bilang, ini kayak kita bikin sesuatu, deh hayalan aja, ditulisan aja, toto nongol dalam bentuk 2 dimensi. Saya pribadi sempat surprise, Masya Allah, saya bilang, ada ya orang yang bisa paham maunya saya, gitu loh. Hanya dengan melihat tulisan saya. Jadi memang proses dapetin ilustratornya cukup berdarah-darah, Kang Hadi. Tapi Alhamdulillah, hasilnya memuaskan sekali. Mas Gary Adam memang bagus menerjemahkan tulisan saya di situ. Jadi kerja tim ini, memang kerja tim ini Mbak Dita, bukan saya sendiri ya. Kebetulan aja saya penulisnya gitu. Jangan gitu Mbak. Kadang kan kalau misalnya memang penulisnya tidak jelas menjelaskan secara betul. itu kan agak sulit. Tapi ini benar-benar kerja tim. Di Room Turit memang kita kerja tim. Saya pertama kali belajar kerja tim justru di Room Turit. Selama ini kan saya cuma kirim naskah, saya tidak mau tahu editornya, mau cari gimana, saya tahu udah jadi buku aja ya kan. Nah kalau ini kita benar-benar ngikutin prosesnya, dan kita tahu, di sini letak ribetnya jadi editor, menjembatani pikiran satu dimensinya penulis dengan 2 dimensinya si ilustrator. Ilustrator pengennya apa, saya pengennya apa. Nah, emang jadi benar-benar Kang Hadi bisa menjembatani saya sama Mas Gary waktu itu gitu, dan ya makanya hasilnya juga jadi alhamdulillah pas lah gitu. Iya betul. Saya juga soalnya kalau misalnya saya dulu waktu masih kecil punya buku seperti ini gitu kan, kelihatannya ini banget gitu kan, seru banget gitu kan, karena tidak bisa dibilang gini loh, karena kan kalau buku-buku Room Tour tidak banyak kata-katanya ya Mbak ya, gitu kan. Jadi dan antara kata dan gambar katanya itu tidak boleh saling menjelaskan kan ya gitu. Yang tadi di awal ngomong ada standar Room Tour. Sebenarnya standar seperti apa sih yang paling penting gitu kan, yang menjadi pembeda antara buku yang ada di Indonesia sekarang, buku anak, dengan yang standar si Room Tour ini Mbak gitu, menurut Mbak Dian? Ya, selain memang audisi yang tadi saya sebutkan, kemudian ada kerjasama dengan ilustrator dan tim, jadi tidak sepenuhnya saya sendiri, jadi benar-benar tim. Dan naskah ini sendiri harus memenuhi syarat teori-teori Room Tour, seperti misalnya karakternya harus clear, kemudian si karakter punya motivasi, punya tantangan, dan dia punya goal, kemudian istilahnya, satu kata atau satu kalimat itu harus diwakili dengan gambar. Jadi saya yang tadinya terbiasa menggambarkan deskripsi lewat novel, kan saya
awalnya penulis novel, jadi semuanya dituliskan panjang lebar ya. Saya harus bermain di detail ilustrasi. Jadi kalaupun saya bilang kalimat ada satu di situ ingin apa dia kalimat dia ingin payung, ternyata jadi gayung. Nah, itu saya harus mencari detail gayung model apa, kalimat apa yang pas, payung dan gayung tuh harus sesuai dengan konflik yang datang sama terhadap si Ken. Ken sendiri anaknya seperti apa, saya harus mendetailkan karakter Ken-nya seperti apa. Apakah Ken anaknya terlalu berani atau anaknya cukup ingin tahunya tinggi. Nah, itu harus kelihatan di setiap itu. Dan khasnya lagi kalau Mbak Dita pelajarin, hampir semua buku room to read mereka akan mempunyai pembukaan yang menarik perhatian, kemudian ada halangan-halangan yang harus diatasi oleh si karakter, dan ada perubahan karakter dari karakter awal di akhir cerita. Jadi seperti saya itu, Otir yang tadinya tidak bisa mendengar jelas mantra tersebut, di akhir harus bisa mendengar jelas mantra, tapi tidak boleh tiba-tiba. Jadi tidak ada yang namanya tiba-tiba dalam sebuah cerita itu ya kan, harus ada proses. Nah, halangan-halangan itulah yang kemudian khas dari room to read itu adalah memberikan halangan-halangan itu. Jadi ada teori-teorinya, kalau Mbak Dita baca di blog saya itu kan saya tulis teorinya kalau nggak salah ini. Walaupun banyak dramanya, banyak dramanya saya tulis juga di situ. Cuma maksud saya yang khas dari room to read itu sepertinya itu, dan yang lainnya lagi itu adalah ya beberapa teori-teori dasar, sebetulnya mungkin anak-anak sastra sudah tahu, atau orang yang terbiasa menulis untuk buku luar mungkin sudah terbiasa, cuman diaplikasikan ke sedikit kalimat. Jadi ada namanya action yang tidak lebih dari 12 action, misalnya seperti itu. Jadi kalaupun dia cuma 32 halaman, ya tidak, kita yang kerja keras membuatnya harus pas, fokus sama, makanya harus ada beginning, middle, ending. BME itu istilahnya di room to read tuh paling sering tuh. Terus kemudian harus ada ya motivasi, kemudian objektif, kemudian ada obstacle, OMO kalau saya nyebutnya. Jadi teorinya BME plus OMO inilah yang digarap di tim. Kenapa saya bilang tim? Kadang-kadang kalau kita cuma nulis sendiri untuk kita sendiri, tanpa masukan dari first reader atau editor, kita merasa sudah benar, oh udah benar langkahnya seperti ini, ternyata kan kalau dibaca orang, oh yang nggak bisa. Seperti kayak menemukan solusi, menemukan solusi Otir dengan mematahkan salah satu cabang yang pecah dari tongkat sihirnya, itu saya berdebatnya cukup lama. Pertama, apakah anak-anak tidak keberatan? Takutnya itu adegan kekerasan, mematahkan itu. Yang kedua, saya harus membuat Ken sadar tanpa harus mengajari Ken bahwa sebetulnya tongkat sihir itu lurus. Makanya dari awal kalau Mbak Dita perhatikan, sudah saya kasih foreshadowing bahwa setiap tongkat yang digunakan oleh anak-anak sihir itu adalah tongkat yang lurus. Dan Ken sendiri melihat ada brosur, ada poster bahwa tongkat sihir itu harus lurus. Jadi memang diarahkan ke arah sana dulu. Jadi memang makanya saya bilang hal-hal seperti ini tidak boleh lengah, tidak boleh sekonyong-konyong atau tiba-tiba tiba-tiba pinter, tiba-tiba langsung bisa. Nah, ini lama. Untuk adegan ini saya ingat banget diskusi dan berdebatnya sampai berjam-jam. Termasuk menentukan kata berima, itu juga berhari-hari. Karena sebetulnya Alfredo, mentor saya, tidak tertarik dengan rima itu, sementara saya bilang akan kocak dibaca anak-anak kalau memang dari payung ke gayung, dari buku sihir ke petir, saya bilang. Itu ada sesuatu yang unik di situ. Dan sementara itu cukup sulit untuk diterjemahkan ke bahasa Inggris. Itu yang bikin sempat lama kemarin. Jadi memang room to read itu ya di situ ya, kalau menurut saya selain teori dasar BME plus OMO tadi, juga tidak ada konyong-konyong tokoh bisa pinter sendiri dan menyelesaikan masalah tiba-tiba, secara tiba-tiba. Jadi foreshadowing harus ada dikasih clue dari awal sampai munculnya solusi di ending. Rata-rata seperti itu sih umumnya. Saya nggak kepikiran loh Mbak soal yang foreshadowing gitu. Itu begitu pas tadi Mbak Dian
jelasin, saya buka lagi, oh iya ya bener. Nah, Itu kayak dan mind blowing yang gitu. ya, dan yang khasnya dari buku-buku standar room tour harusnya buku ini setiap kali dibaca pembaca akan menemukan yang baru. Mungkin Mbak Dita pertama kali baca ya cuma sekali lewat aja, oh kisah tentang Otir sama Ken udah. Nanti sekali waktu suatu hari Mbak Dita buka lagi mungkin baca buat anaknya, terus Mbak Dita langsung mikir, iya ya dari mana ya Ken tahu cerita caranya ini. Nanti di lain waktu mungkin Mbak Dita atau anaknya atau putrinya atau temennya membaca juga, mereka akan menemukan, oh iya ya lokasi setting Otir ini mirip ya dengan di Indonesia. Nanti kita buka tentang Baduy. Jadi memang ada lapisan, layer per layer dari sebuah karya room tour itu harusnya seperti itu pengennya kita gitu loh. Dan mungkin ada yang nyampe ke situ, ada yang mungkin enggak. Wallahu alam, saya kan setiap penulis beda-beda Mbak ya, cuman harusnya seperti itu room tour itu. Jadi karya itu tidak satu kali baca terus ditaruh. Pickbook itu harapannya dibaca berulang-ulang dan dapat lagi yang baru. Dari baca yang ini, dapat lagi yang baru gitu. Kira-kira gitu. Nah, oke, benar. Dan ini satu hal sih, Mbak. Jadi kami kan juga di Nura itu sedang ada menggalakkan ini ya, read aloud, membacakan nyaring gitu. Nah, Sihir Otir ini salah satu gitu kan. Pokoknya buku-buku room tour itu salah satu buku yang kami rekomendasikan gitu kan untuk dibacakan nyaring gitu. Karena betul tadi seperti Mbak Dian bilang gitu. Karena tujuan dari membacakan nyaring itu kan gimana biar terutama untuk orang tua bisa bonding ya ke anaknya gitu begitu pas sedang membacakan ceritanya gitu. Dan itu akan tercapai kalau bisa ya nanti begitu pas dibacain lagi ada lagi yang baru yang baru gitu kan. Sebenarnya waktu pas di workshopnya room tour itu ada juga nggak teori-teori seperti itu Mbak dikasih tahu gitu, jadi memang sengaja gitu. Kalau secara tertulis saya nggak inget ya, tapi kan mentornya kan jelasin terus tuh, kan selalu ngasih contoh. Masalahnya waktu itu kan kita dikasih teori itu paling cuma sedikit Mbak Dita, jadi dibilang sama Alfredo waktu itu ya 2 kali kan saya Alfredo sama beberapa tim yang lain kayak Uni Eva sama Mbak Rina dan beberapa penulis-penulis yang udah pernah sebelumnya sharing, rata-rata sih ngasihnya langsung ini harusnya sekian eksan. Terus terang aja Mbak Dita, saya pertama kali ikut workshop itu saya nggak tahu cara menulis Pickbook, zero. Jadi yang saya sampai nanya teks di ilustrasi itu seperti apa, detail ilustrasi itu saya tahunya dari tim, makanya mereka sistemnya tim. Orang yang baru seperti saya bertanya sama yang sudah pernah, nanti sharing gitu kan. Terus kita juga membahasnya. Nah jadi kayak kata Mbak Dita tadi pertanyaannya, apakah kepikir ataukah dikasih khusus? Seingat saya sih nggak ada, harus per layer, harus legend, enggak. Cuman contoh-contoh yang diberikan sama Alfredo, asumsi saya ya, bisa jadi teman-teman yang alumni workshop tidak seperti saya nggak tahu. Asumsi saya adalah harus seperti itu, karena begitu saya bandingkan dengan Pickbook luar yang saya beli, memang rata-rata anak-anak, kalau anak-anak saya bacain, besoknya saya bacain lagi, mereka kan bahas yang lain lagi gitu loh, dari buku yang sama. Jadi saya lihat sepertinya memang harus ada layer yang kayak kulit bawang lah ya, kita buka satu, ada yang lain. Memang tidak dimention secara teori, tapi saya yakin poinnya adalah ke arah sana. Supaya menjadi kayak Caterpillar itu ya, cerita siapa yang terkenal itu, kan itu tidak cuma tentang hitungan hari, tidak cuma tentang hitungan perubahan metamorfosis, ada banyak hal yang ditemukan dari Pickbook yang legend itu ya. Nah, itu yang menurut saya yang harus ada di setiap Pickbook Indonesia. Room Tour itu masuk mengajarkan beberapa penulis yang lolos supaya berpikir seperti itu kalau nulis Pickbook. Memang agak susah, agak lama, tapi hasilnya sepadan kalau asumsi saya gitu. Ya. Betul Mbak, benar. Saya juga begitu bacanya tuh kayak wah gila, nggak kepikiran gitu penulis Indonesia tuh bagus-bagus gitu kan, punya bisa bikin buku sebagus buku-buku ya penulis luar lah gitu kalau kita lihat kan ya gitu, dan ilustrator Indonesia juga sekarang udah cakep-cakep banget deh gitu. Betul. Oke. Oh iya, juga Hungry Caterpillar tuh kata Mbak Eva. Saya tadi ingatnya Caterpillar doang. Iya. Hungry soalnya. Ini Mbak kita jawab ya. Nih, itu dari
Nih, Ian izin bertanya, saat berikan naskah ke room turid, apakah tulisan sudah singkat dan sudah ada deskripsi Deskripsi ilustrasi? ya. Iya. Oh iya, kalau tulisan yang di audisi memang cuma kalau nggak salah 100 kata atau 200 kata, 200 kata, cerita 200 kata kita kirim, ada pilihan tema, kemudian tapi itu tidak berarti naskah itu yang akan dijadikan naskah Pikbook jebolan room turid karena ada fase-fase pertama kita harus presentasi juga, meyakinkan tim mentor bahwa naskah itu belum ditulis sebelumnya oleh orang lain atau tidak ada kemiripan sama sekali dari naskah-naskah yang lain dan kelebihan harus kita tonjolkan. Nah, kasus saya seperti saya bilang tadi, Bidar bikin berdebar itu bagus kata tim Nora, tapi pas dipresentasikan sedikit aja Alfredo bilang it's already done, sudah pernah ditulis sebelumnya. Kamu ingat nggak 2017 itu sudah ada B2? Saya bilang oh iya betul. Langsung saya pucat juga sih Mbak ya, kalau saya udah di depan deg-degan ya, penulis disuruh presentasi gimana sih? Jadi saya terus langsung mikir, gue kalau manyun aja begini nggak bakalan maju. Jadi saya langsung bilang, oke boleh nggak saya ajukan satu naskah yang lain? Emang kamu udah bikin katanya? Saya udah bikin, saya bilang gitu. Memang saya pernah oret-oret ya, sudah oret-oret dan saya presentasikan. Terus dia bilang, oke, ini agak beda, mungkin kita pertimbangkan. Jadi kita harus ngirim naskah dulu, di audisi dulu, ada presentasi dulu, dan itu bukan naskah yang, belum tentu naskah yang akan jadi naskah pilihan. Tapi sebagian besar, ada yang naskahnya sudah bagus dari awal, dipresentasikan sudah bagus, tidak ada protes sama sekali dari tim mentor, nah terus jadi naskah. Beberapa teman saya kayak Mbak Debbie, udah 4 kali dia ikut room turid jebol terus, dan naskahnya memang bagus-bagus. Jadi kayak saya ini yang on the spot ganti karakter ya mungkin mungkin baru saya kali yang bandel dikit gitu. Oke. Nah, tadi juga sebenarnya udah ditanyakan, tapi mungkin yang terlewat tadi begitu pas kita mulai, Mbak kenapa sihir katanya gitu. Mengapa ngambil tema sihir untuk anak-anak Uni? Nah, gimana tuh? Nah, ya, saya tahu pasti banyak orang yang pro kontra soal sihir ya. Tapi yang pasti kan Rasulullah, kalau kita balik ke Islam, Rasulullah percaya ada sihir. Nah, tapi konteksnya saya bukan menyuruh kita mempelajari sihir, enggak. Saya tidak. Itu konteksnya mengetahui adanya sihir itu dulu. Tapi kemudian karena ini diaplikasikan ke dalam Pikbook cerita anak dan sudah jelas genrenya adalah fantasi, orang tua harus dari awal ngasih tahu ke anak sebelum bacain, ini fantasi ya nak. Jadi tidak ada di realnya, tidak ada tongkat yang bisa menyihir kalian. Cuman ini adalah kisah bagaimana kita berkreativitas dalam sebuah ide. Yang saya inginkan adalah, pertama, si anak harus tahu bahwa Ken berusaha keras untuk belajar jadi penyihir. Artinya di dunia nyata, kalau kita mau jadi sesuatu, kita harus kerja keras. Itu implisitnya. Jadi kalau ditanya kenapa sihir, karena saya pribadi tahu sebagian besar anak-anak sekarang baca Harry Potter, nonton Harry Potter. Ya, dan saya pribadi penggemar bacaan sihir-sihir ya. Jadi saya tidak mau, saya tipikal penulis otodidak Mbak Dita. Jadi saya mengerjakan naskah atau mengerjakan tulisan yang saya sukai, yang ada di sekitar saya dan tidak membebani saya. Itu dulu deh yang jadi pegangan. Kalau saya sudah membebani diri saya dengan berbagai teori-teori, saya nggak akan menghasilkan karya. Habis saja saya didiskusikan, otak saya akan berpikir terus dan mendiskusikan dan saya tidak akan nulis-nulis. Jadi saya pikir saya akan mengerjakan sesuatu yang ada di sekitar saya dan anak-anak mungkin suka. Nah, tapi muatan lokal tetap saya kasih, makanya unsurnya tidak seperti Harry Potter. Ada unsur topi Baduy itu ya, kemudian desa yang bertingkat khas Baduy, dan humor. Saya belum pernah nulis humor sebetulnya, tapi di Ken ini saya coba untuk membuat anak sedikit tertawa atau terpingkal-pingkal ngelihat nasibnya si Ken ini dan berusaha beradaptasi dengan Otir. Ya, jadi kalau ditanya kenapa sihir, karena saya suka itu. Iya betul, karena menarik banget sih. Nah ini ada satu lagi pertanyaan, saya kasih lihat. Dari Homeschooling Salam Bumi, yang membuat naskah dilirik biasanya apa Mbak menurut Mbak Dian? Nah, kan di udah lirik siapa banyak nih Mbak? Di lirik Nora atau di lirik room turid? Room turid soalnya udah nggak ada lagi. Iya ya, sayangnya room turid. Sebetulnya saya nggak tahu ya kalau ditanya
Ditanya secara pasti. Jadi kalau misalnya kayak gini aja, kalau tujuannya ada room to read, tentu kita akan mempelajari jebolan-jebolan room to read. Kita tanya orang yang udah nulis tentang room to read, kita buka blognya, kita baca bukunya, kita cari bukunya, kan bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita tujuannya misalnya mau ke Nora nih, nah kita bisa baca Iya, buku-buku iya. Nora, segmennya apa, mereka sukanya seperti apa. Dan yang ketiga memang ya kan nothing new under the sun ya Mbak, tidak ada hal yang baru. Soal tongkat sihir ini udah dari abad kapan pasti dibahas. Tapi biasanya originalitas seorang penulis itu kan akan kelihatan pada waktu nulisnya. Nah biasanya editor yang cukup jeli akan tahu ini originalitas bukan originalitas sih, maksudnya inovatif ya, sesuatu yang punya sesuatu yang beda. Kan buku-buku kayak 25 Nabi itu udah puluhan kali ya, tapi berbagai aspek. Kita baca versinya Tasaro, oh beda sama versinya Mbak Ina Inong misalnya, kan beda dengan versinya Kang Ali Muakhir misalnya. Jadi memang kalau ditanya naskah yang dilirik, saya pikir kita pelajarin deh yang mau dituju siapa. Nah, dari situ kita baru bisa menetapkan, oh naskah saya kayaknya cocok di A. Kalau naskahnya udah jadi ya. Tapi kalau naskahnya belum jadi, baru mau coba mau ngajuin, ya mungkin referensi yang dibutuhkan. Karena prinsip dasarnya kan riset. Saya selalu begitu. Jadi setiap kali nulis, selamanya di riset, Mbak. Jadi kalau bilang penulis itu, ya mungkin ada penulis yang punya bakat hebat banget, tring langsung jadi, mungkin aja ya. Dan memang berbakat sekali, ya mungkin maksudnya dengan sekali duduk dia bisa, mungkin bisa jadi, tapi jangan salah, bisa jadi di bawah sadarnya itu hasil bacaannya selama ini, bisa jadi itu adalah hasil risetnya selama ini. Jadi yang keluar itu bukan tiba-tiba simsalabim abrakadabra, sihir otir nggak kepake di sini. Jadi memang harus ada riset atau bacaan atau referensi. Jadi kalau ditanya tadi, pelajarin yang mau dituju kemana, itu pelajarin dulu itu. Kalau naskahnya udah siap, cocokkan. Oh, penerbit yang ini nggak nerbitkan fantasi, jangan kirim ke sana. Penerbit yang ini sukanya unsur Islam ya, coba kirim ke situ. Mungkin jadi disesuaikan. Itu asumsi saya sementara. Iya, Mudah-mudahan dan benar. menjawab dan benar sih Mbak. Iya benar-benar. Memang Ya benar seperti ya. itu. Ini kan kalau misalnya datang dari penulis jadi akan lebih percaya nih yang nonton ceritanya aja. Nah, kalau pengen tahu nih, karena kan tadi selalu pas dari awal itu pembuatan Zero Otit itu kan tidak sebentar gitu. Terus juga ada kerja sama tim yang sangat erat gitu. Sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat itu perlu waktu berapa lama Mbak waktu pas kemarin bikin? Dari pas mulai ininya ngebahasnya. Mulai dari nulis sampai kelar mungkin 6 bulan sampai 8 bulan ya. Tapi itu mungkin karena tim. Jadi maksudnya Kang Hadi sendiri paling berat kerjanya, dia ngurusin 5 ilustrator, 5 penulis, dan diawasi oleh mentor Alfredo yang terkenal galak. Jadi, tapi kalau kita bilang satu naskah aja, saya kira bisa 2-3 bulan bisa selesai. Karena biasanya kendalanya kan lama di mencocokkan apa yang dimaukan penulis dan apa yang dihasilkan oleh ilustrator. Kemudian apakah editor cukup nyaman dengan kerjasama yang ada. Kebanyakan seperti itu. Makanya jadinya mahal, dalam artian memang buku-buku luar kan memang mahal Mbak ya. Memang prosesnya lama. Tapi kalau misalnya, tapi banyak juga yang saya sejak dari room to read terus diminta nulis juga, saya ada juga yang seminggu, 2 minggu kelar, ada. Tapi ya nggak bisa kita samakan hasil outputnya seperti ya memang style juga sih, selingkung dari penerbitnya juga, style penulis, gaya dari penerbitnya juga kan beda-beda pasti. Jadi kalau dari tadi ditanya ke Hadi ya emang dia saya boleh anjukin jempol deh buat Kang Hadi, maksudnya gini, dia bisa menjembatani kami penulis dengan ilustrator tanpa ada konflik. Itu kan nggak gampang Mbak, kerja 5 otak penulis dengan 5 otak ilustrator. Dan ini untuk semua editor di setiap tim ya, mungkin di BIP, di penerbit lain kan punya editor satu. Nah itu kan kalau yang nggak punya mental kuat, tidak punya jiwa besar, kan bisa konflik juga sama penulis, bisa konflik juga sama ilustrator. Nah ini yang sejauh ini, mudah-mudahan saya bisa kerja sama terus sama Kang Hadi. Soalnya saya nyaman gitu loh, maksudnya ya mudah-mudahan gitu, karena dia cukup bisa sampai setahu saya mudah-mudahan memang itu yang dirasakan oleh penulis-penulis yang lain, dia bisa gitu. Ya mudah-mudahan dia nonton deh, ini credit point buat Kang Hadi.
Tenang Mbak, nanti saya save di IGTV biar semua Oh, nonton besok. oke. Biar dia nonton. Biar dia nonton. Oke. Nah ini ada lagi pertanyaan Mbak. Kenapa pilih suku Baduy? Keluarkan dulu. Kenapa pilih suku Baduy Mbak? Apa memang riset latar tempatnya dari Rola Eva? Oke. Sebetulnya tidak ada Baduy awalnya sampai naskah itu revisi yang ke-10 kalau nggak salah, apa ke-8 ya. Kemudian saya ada kita kan harus presentasi ulang ke mentor. Terus mentor bilang gini, Indonesianya di mana? Nah, muatan lokalnya di mana? Kalau cuma sihir begini aja semua negara bisa katanya gitu. Jadi saya disuruh baca lagi referensi-referensi lain, terus saya pikir daerah mana di Indonesia yang masih ada menganut sihir ya, maksudnya masyarakatnya masih menyukai atau mempelajari tentang sihir. Salah satu yang terdekat yang saya tahu adalah Baduy. Dan setting Baduy itu menarik karena sistem Baduy dalam ya terutama, sistem desanya yang unik, kemudian pakaiannya yang khas. Terus saya bilang sama Kang Hadi, kayaknya saya tertarik settingnya kita pakai Baduy, tapi tidak semuanya. Bukan berarti kita mengangkat chicken ini adalah berdarah Baduy. Jadi ini somewhere in the middle of the earth gitu, ada desa yang dimensinya mirip sama suku Baduy. Saya ambil karakter image pakaian dan setting rumah. Jadi memang dia untuk menunjukkan unsur Indonesia. Yang nulisnya orang Indonesia gitu lah. Menunjukkan unsur itu. Dan kalau itu tidak dibuat, memang betul semua orang di luar negeri atau di negara lain akan bisa mengklaim bahwa ini bisa terjadi di negara kita, di apa. Tapi begitu saya masukkan unsur Baduy, dan kenapa Baduy itu tadi, karena saya sudah riset beberapa daerah yang masih percaya sihir, kebetulan salah satunya Baduy. Baik, mudah-mudahan tadi terjawab ya Mbak Rola. Ini ada lagi yang tanya, sebentar. Dari Cita Oktaviana, Mbak Dian, apakah Mbak Dian mengizinkan buku karyanya dibacakan secara full di podcast? Wah iya nih, sekarang kan udah banyak ya gitu. Ya. Gimana nih menurut Mbak Dian? Saya termasuk penulis yang seneng kalau buku saya dibacain di YouTube gitu, karena menurut saya nyampenya bisa kemana-mana. Memang kalau kita berpikir ekonomis, apalagi kita dilindungi hak cipta, ada pemikiran-pemikiran, gue udah capek-capek nulis, terus gitu enggak. Tapi kalau saya kebetulan tipikal yang it's okay, tidak apa, saya minta izin aja Mbak. Jadi maksudnya gini, nama saya dicantumkan di situ. Sebetulnya kan kemarahan para penulis itu kan yang pertama tidak ada izin dari mereka untuk seolah-olah beranggapan gue yang nulis nih gitu. Itu yang sering terjadi ya kan. Nah, yang diharapkan oleh penulis adalah kenapa sih kita harus nyantumin nama, ya karena itu hak moral seorang pencipta, toh seorang penulis itu punya hak moral yang harus dipertahankan sampai dia mati sekalipun adalah namanya, ya kan. Nah, itu yang pertanyaan kedua sih, selama tidak melanggar peraturan hukum pidana, misalnya habis dari cerita terus dijual bajakannya, nah itu kan berarti kan ada unsur pidana ya, saya tentu keberatan. Tapi kalau cuma dibaca, read aloud di YouTube di mana aja, mau di-monetize pun tidak masalah kalau saya, karena yang penting itu tadi sih, tetap nama saya dicantumkan, tidak ada unsur pidananya selama proses pembacaan naskah tersebut. Tapi penulis lain belum tentu Mbak ya, maksudnya ini saya aja gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mau read aloud, mungkin bisa minta izin, kalau memang mau disebarkan ke YouTube atau mau di-monetize sekalipun, minta izin juga, karena ada sebagian mungkin yang tidak ingin itu terjadi gitu. Iya, itu hanya hak penulis juga sih soalnya. Iya benar. Dan sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang itu saya sih senang banget, maksudnya Mbak Dian salah satu yang open minded soal seperti ini, karena kan tentu ini jadi untuk promosi bukunya gitu kan ya. Jadi bisa jadi salah satu media gitu kan, biar bukunya lebih dikenal lagi, dan mungkin banyak nanti orang yang akan pengen nunggu-nunggu karyanya Mbak Dian lagi gitu. Nah ini ada yang bertanya, kenapa tokoh anaknya bukan perempuan bernama Dian? Wah, nah ini kenapa nih Mbak? Dari Mbak Astrid Prasetya. Kenapa tokoh anaknya bukan anak perempuan bernama Dian? Kenapa Ken? Kenapa laki-laki? Wah. Maaf, suaranya kecil banget Mbak Dita, sebentar ya. Oh iya. Oke, pertanyaan tadi apa? Kenapa tokohnya itu
bukan anak perempuan dan apa Oh, namanya bukan anak perempuan bernama Dian katanya gitu. Kenapa oke. Ki gitu, kenapa Ken gitu. Iya, oke, Jadi si maaf. tokoh utamanya. Ini suaranya mengecil tadi. Yang pasti sih saya seneng tokoh karakter laki-laki karena lebih simpel ya. Kalau perempuan, saya pernah nyoba juga karakter perempuan. Perempuan tuh lebih multidimensi, lebih ribet sedikit aja karakternya. Kalau laki-laki tuh lebih lebih mudah untuk ini pasti saya. Dan kenapa Ya. harus kan itu yang teringat waktu itu Mbak, saya tuh dulu penggemarnya Superman. Jadi Clark Kent, Oh. jadi waktu itu saya pikir ya sudah pakai Kent aja. Jadi sesimpel itu saya dapetin. Tapi kalau Otir saya memang agak lama pikirin sihir apa yang cocok untuk kata sihir dan itu Otir gitu. Oke. Yang dari saya sih sebenarnya lagi nulis buku apa nih Mbak sekarang? Cie. Lagi sibuk menulis buku baru gitu atau misalnya ada kesibukan yang lain? Oh, sekarang saya lebih banyak mentoring Sibuk ya Mbak. ngurus anak. Oh, oke. Ngurus anak iya, apalagi ada bayi, alhamdulillah, masya Allah umur 4 bulan dikasih bayi. Cuman yang pasti saya jadi seneng mentoring. Memang dari dulu, basically saya dosen dulu kan. Jadi saya mentor di grup komunitas Forsen. Forsen itu forum silaturahmi emak-emak yang gemar nulis. Jadi saya di situ ngajarin cerita anak, nantang mereka untuk menulis cerita anak. Karena saya pikir harus ada regenerasi penulis cerita anak lah. Jadi saya di sana all out untuk ngajarin teman-teman yang belum kenal secara menyeluruh tentang anak genre anak. Saya ajarin gimana nulis novel, gimana nulis big book ala room to read, memberi challenge ke mereka. Ya, dan saya buka kelas juga sih sebenarnya. Tapi kalau buka kelas sih kalau lagi stabil kondisi rumah, karena mental membuka kelas itu mentalnya harus kuat. Saya biasanya buka kelas permen, menulis novel anak atau kelas cerita anak mimpi buku itu. Tapi setahun paling 1-2 kali, Mbak. Selebihnya saya Oh. nulis dan nulisnya juga menyesuaikan dengan anak-anak. Saya bukan penulis yang sangat produktif. Aduh, sedih. Oh, nggak apa-apa. Yang penting Tapi memang kualitasnya Mbak karena saya bagus. nulisnya eh, dinikmatin prosesnya sih, alhamdulillah itu yang utama. Ini ada lagi nih, arti otir apa ya Mbak? Mohon maaf kalau ke skip misal udah dijawab. Kenapa? Otir. Arti otir apa ya Mbak? Nggak ada artinya otir. Saya mau cari rima yang sama aja sama sihir. Saya udah mikir Otir, otir. dokir, botir, kayaknya nggak lucu gitu. Terus saya dapat otir. Kayaknya belum pernah ada orang yang nulis nama tokoh otir ya. Iya. Saya pikir apa salahnya gitu. Saya tulis itu. Kalau bokir nggak enak ya soalnya. Nah, tadi nih berhubungan sama bukannya Mbak Dian kan yang suka juga apa namanya mentoring-mentoring gitu ya untuk penulisan. Sebenarnya kan memang tujuan dari acara ini salah satunya itu untuk bisa memberitahu kepada teman-teman yang khususnya ingin menjadi penulis buku anak gitu kan. Kalau kita merujuk ke buku Sirotir tentu yang pictorial book. Ada tips-tips tertentu nggak sih Mbak gitu basic apa yang harus dimiliki gitu oleh seorang penulis anak untuk bisa membuat cerita yang bagus? Ya bagus sih sebenarnya standar lah, tapi paling nggak kan Mbak Dian punya standar itu. Kira-kira apa aja Mbak? Yang pertama harus banyak baca. Bagi saya penulis itu wajib baca. Jadi kalau memang dia ingin menulis pickbook yang baik, ya referensi pickbooknya juga harus banyak. Waktu saya mau belajar masuk ke workshop room to read pertama kali, mungkin hampir 50 pickbook saya baca sebelumnya. Kemudian waktu saya mau jadi mentor, mungkin 100 pickbook saya baca luar dan dalam yang saya punya koleksi, maupun di IPUNAS, maupun yang sekarang kan kita banyak online, termasuk di YouTube kita itulah hikmahnya ada penulis atau pembaca read aloud yang mau bacain di YouTube itu bisa jadi referensi kita juga kan. Jadi harus mau baca itu dulu yang pertama. Yang kedua mau riset gimana pun juga sesimpel apapun tulisan yang mau kita kasih ke anak-anak itu kita harus riset. Dan yang ketiga ya bersedia menulis sesederhana mungkin, Mbak. Karena bahasa anak-anak ini kan sederhana. Memang sebagian orang kan bilang gampang kok cuma 3 kalimat, tapi menjelaskan satu nasihat ke dalam satu kalimat itu nggak gampang gitu loh. Kita pengen masukin satu cerita atau moral ke dalam satu kalimat itu nggak mudah. Saya sampai pernah bilang sama mentor saya, pasti saya skripsi seminggu saya kelar.
Tapi kalau disuruh nulis book ternyata berbulan-bulan saya bilang gitu. Karena kita mama, terutama mama ya, nggak tahu bapak-bapak ya, mama ini kan ribet nih. Mindsetnya kan udah rame, udah banyak yang dipikirin di kepala. Dan begitu kita masuk ke dunia anak, kita nggak boleh lagi, kita harus menghindari semua yang ribet-ribet itu. Sesederhana mungkin sampai ke anak-anak. Tanpa menganggap mereka bodoh dalam artian tidak paham bahasa kita. Jadi tidak boleh menganggap anak-anak itu bodoh juga, tapi nggak boleh juga kita pakai bahasa tinggi. Nah itu kan sesuatu yang nggak mudah. Jadi ya, jadi yang pertama tadi referensi, yang kedua riset, yang ketiga mau belajar bahasa sederhana. Dan yang terakhir kalau menurut saya sih tidak berhenti belajar ya. Jadi begitu sudah bikin, kayak saya sudah bikin sihir otir, saya nggak ngerasa udah cukup itu gitu loh Mbak. Bahkan saya kepo banget sampai pengen kapan ya orang penerbit Indonesia, mudah-mudahan Nora nanti bikin terus Pikbook seperti ini ya kan. Jangan cuma mengharapkan room to read aja atau program NGO lain, tapi kan ini udah dikasih nih kita udah dikasih modal pengetahuan, kenapa nggak dicoba diaplikasikan seperti memang sih pasti ada pemikiran budget, pemikiran promosi, pemikiran waktu, kejar tayang dan lain-lain pasti ada. Cuman maksud saya dari 100 yang mau dilahirkan satu orang penerbit, sebuah penerbit, kenapa tidak ada 10 atau 5 naskah yang cukup berat untuk dikerjakan tapi layak untuk dibacakan ke anak-anak itu. Yang lain bagus-bagus Mbak, bukan berarti saya yang karya saya bagus, enggak, maksud saya kenapa tidak kita coba ini diaplikasikan. Untuk yang sederhana bahasa apa kayak serial Nora itu kan yang aku sayang kakakku, aku sayang adikku. Itu kan polanya sebetulnya mirip juga. Harus ada goal, tantangan, cuman sederhana. Nah, yang seperti itu kan kalau sudah diaplikasikan kan lama-lama pembaca anak juga. Insya Allah sih makin pintar gitu. Amin. Nah itu apa namanya kira-kira perlu punya background ini enggak ya psikologi gitu kan, terutama untuk mengetahui anak itu sebenarnya seperti apa gitu. Itu menurut Mbak Dian perlu nggak gitu kita punya ilmu pengetahuan Waktu seperti kita itu jadi gitu? penulis belajar tentang karakter, memang kita disarankan untuk mempelajari karakter yang live yang ada di sekitar kita, karakter bacaan. Bahkan kalau psikolog bisa nulis juga lebih bagus karena mereka kan biasanya paham tuh karakternya, karakter manusia. Oh ini pragmatis, yang ini sanguinis, atau banyak-banyak istilah psikologis yang gitu. Tapi sebetulnya tidak harus seperti itu sebetulnya. Kemudian yang dekat-dekat sama kita aja Mbak, karakter anak kita aja misalnya, kita bisa lihat mana yang unik dari dia. Waktu saya menciptakan karakter Ken sendiri, saya nggak mikir yang lain-lain, saya cuma mikirin anak kecil kalau kalau apa namanya eager atau rasa ingin tahunya kuat, biasanya gimana ya gitu. Nah, terus saya ngeliat, oh kayak adik saya dulu waktu kecil kayak gini, adik saya orangnya kepoan misalnya kan, oh saya dia dulu kayak gitu. Sebetulnya dengan hobi mengobservasi orang lain. Ini mungkin juga bonus buat jadi penulis ya, demen mengobservasi orang lain. Jadi jangan heran kalau Mbak Dita ketemu penulis kalem, diem. Sebetulnya yang bukan ngapa-ngapain sih, mereka biasanya mengobservasi karakter-karakter orang-orang di sekitarnya. Termasuk penulis anak sih biasanya, saya paling demen nongkrong di apa namanya kantin anak-anak dulu. Kantin anak TK, kantin anak SD. Karena kalau dengan gitu kan saya bisa lihat, oh anak SD tuh gini ya kalau ketemu temannya. Anak TK tuh gini. Jadi ya harus begitu sih. Nggak harus ilmu psikologi ya, tapi melihat yang real life-nya aja. Terus kita coba aplikasikan ke karya kita. 1-2 karakter yang unik-unik gitu. Oke. Nah, oke, baiklah, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan, tapi ini pertanyaannya buat Nura. Kalau kirim naskah ke Nura, gimana caranya? Sebenarnya ada di highlightnya Nura Kids ataupun Nura Publishing, nanti bisa dicari ya gitu. Cuma tadi saya informasikan aja berarti untuk mudah-mudahan apa namanya menyimak dari awal. Tapi kalaupun tidak, nanti saya akan save untuk acara kali ini di IGTV. Jadi memang hari ini tuh malam ini saya juga mendapatkan insight yang sangat banyak gitu kan dari Mbak Dian ya. Terima kasih loh sudah bersedia meluangkan waktu di acara. Kebetulan ini kami di grup Mizan sedang ada acara MLE, Mom Literacy Expo gitu. Jadinya salah satu apa namanya? Kenapa?
Semoga lancar acaranya, Oh acara iya, apa, amin, female apa amin, ya? amin gitu. Dan kebetulan juga apa buku Room to Read kami ini yang pertama kita terbitkan tiga. Sebenarnya kan ini udah terbit ya, udah lama gitu kan. Cuma baru diperjualbelikan untuk umum tuh sekarang gitu. Karena Iya, kan waktu pas dulu alhamdulillah. sama dengan Room to Read kita tidak diperjualbelikan dan ternyata karena banyaknya permintaan, Mbak. Bener. Jadi Iya, kami akan betul. apa diperjualbelikan untuk umum. Ini tadi ada yang promo nih, yang kepo cerita buku Sihir Otir setelah nonton live-nya mampir ke lapak saya ya bunda-bunda katanya gitu. Ini Bahaya dari mungkin ya. Anaknya penggemar iya, penggemar Cirotir soalnya. iya kayaknya banyak juga nih penggemar Sihir Otir. Jadi nanti silakan kalau misalnya yang belum punya bukunya masih dibuka pre-order gitu kan dan saya jamin tidak akan apa namanya pasti akan seru banget gitu kan ya dan cocok banget buat anak-anak gitu. Kita akan merasa bangga punya penulis-penulis Indonesia yang bagus seperti Mbak Dian ini salah satunya. Amin, amin. Mudah-mudahan Mudah-mudahan saya sanggup. mudah-mudahan nanti ini ya. Siap, amin. Aku si penjaga sawah nunggu giliran ya Nura. Iya, insya Allah. Tenang aja. Sudah dijadwalkan bulan depan ya. Wah, langsung saya kasih tahu. Terima kasih sekali lagi Mbak Dian atas waktunya. Mudah-mudahan sukses selalu dan semoga tetap sehat ya. Ini di pandemi seperti ini. Jaga kesehatan Amin, dan amin salam ya. juga buat si kecil di rumah gitu dan keluarga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.